Perkenalkan, nama saya Muhammad Dai Bintang Mahendra, NIM 032 dari kelas TMB 2021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa meteorologi dan kesimpulan pengambilan data secara statistik dari jurnal yang telah saya bahas. Pertama, pendahuluan. Dalam studinya, Unstad 2004 menyatakan bahwa meteorologi adalah ilmu tentang pengukuran, termasuk di dalamnya satuan ukuran beserta standarnya, instrumen pengukuran dan penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran. Pengukuran sangat penting dan menjadi bagian dari berbagai aktivitas manusia. Sementara OUTTP adalah analisis penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam perdagangan barang. Analisis ini dilatar belakangi pemahaman mengenai pentingnya penguatan pasar dalam negeri. Latar belakang. Masalah yang terjadi ini dikarenakan persaingan antar pasar. Untuk meningkatkannya, pemerintah merencanakan program perbaikan, pengelolaan, dan pemberdayaan pasar tradisional dan modern. Salah satu indikatornya adalah penggunaan alat UTTP yang benar dan perilaku pedagang dalam pengukuran. Sedangkan tujuan pembentukan pasar tertib buku tersebut adalah meningkatkan citra pasar tradisional melalui kebenaran hasil pengukuran, meningkatkan pemahaman pedagang dan pemilik UTTP serta pengelola pasar dalam membangun kepercayaan masyarakat, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kemeteorologian dalam rangka perlindungan konsumen. Berikut adalah rantai keterlusuran. Ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan sebagai alat bantu harus mengacu pada standar tertentu yang lebih akurat. Otoritas metodologi. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang benar, telah ditetapkan otoritas meteorologi yang diakui sebagai rujukan. Otoritas meteorologi terbagi dalam 3 bidang. Pertama, bidang meteorologi ilmiah, kedua, bidang meteorologi legal, dan yang terakhir, bidang akreditasi laboratorium. SDM meteorologi. SDM kemeteorologian yang kompeten adalah SDM yang memiliki kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau memiliki keterampilan dan kecakapan kemeteorologian yang disyaratkan. SDM kemeteorologian yang memadai diartikan upaya untuk memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas pelayanan kemeteorologian. Kompetensi SDM dinilai memadai untuk melaksanakan tugas rutin kemeteorologian, tapi sulit untuk melakukan inovasi dalam rangka pengembangan sistem meteorologi legal. Hal ini disebabkan pola rekrutmen tenaga fungsional kurang maksimal karena direkrut dari pegawai dinas yang ada, sehingga pilihan kandidat menjadi sangat terbatas. Pengembangan SDM disertai berkurangnya jumlah SDM fungsional karena memasuki usia pensiun, mengakibatkan kinerja unit meteorologi daerah relatif mengalami penurunan. Metodologi. Yang pertama, kerangka pemikiran. Pasar tradisional merupakan tempat belanja barang yang utama bagi masyarakat Indonesia. Seperti dikutip oleh KPPU pada tahun 2009 menunjukkan bahwa masyarakat sekitar 80% rumah tangga Indonesia terlibat dengan pasar tradisional untuk memperoleh barang dan kebutuhan pokok. Hal ini menunjukkan besarnya peran pasar tradisional dalam transaksi perdagangan barang. Jika ini dihubungkan dengan UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal yang mewajibkan kebenaran ukuran, takaran, timbangan, atau jumlah barang yang diperdagangkan untuk umum, pengawasan alat UTTP di pasar tradisional masih amat relevan untuk terus diamati atau dikaji dalam kerangka perdagangan barang dan perlindungan konsumen. Berikut adalah struktur kerangka pemikiran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor permintaan, faktor pasokan, dan hambatan-hambatan yang dialami dalam penggunaan UTTP. Selanjutnya adalah responden dan sampling. Berikut adalah data statistik dari responden dan sampling. Metode sampling. Daerah sampling ditentukan secara
purposif dengan memperhatikan ragam dan jumlah UTTP di masing-masing daerah. Secara umum, daerah sampel dipilih mewakili daerah dengan kapasitas perdagangan dan jumlah UTTP relatif tinggi, menengah, dan daerah dengan kapasitas perdagangan dan jumlah UTTP relatif rendah. Kedua, key person. Unit pelayanan teknis daerah dan pengelola pasar dipilih secara purposif. Dan yang terakhir, responden pedagang. Jika pengelola pasar memiliki data yang lengkap, maka responden pedagang akan dipilih secara proporsional acak. Namun jika pengelola pasar tidak ada atau tidak memiliki data pedagang, maka responden pedagang akan dipilih secara purposif dengan tetap memperhatikan keterwakilan kategori barang tersebut. Metode pengolahan dan analisis. Tabulasi dan metode pengolahan data. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori responden, daerah penelitian, dan wilayah penelitian. Dan selanjutnya dilakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang diterapkan. Kedua, analisis data. Sebagian besar data diolah secara deskriptif, seperti menggunakan perhitungan proporsi, distribusi frekuensi, grafik, dan penyajian dalam bentuk matriks, sebaran, atau tabulasi silang cross-tab. Pada beberapa bagian, data diolah dan dianalisis secara inversial, terutama untuk melihat pengaruh perbedaan wilayah, jenis pasar, tingkat kapasitas UPT meteorologi daerah. Berikut adalah struktur dari analisis gap pengolahan data dan analisis. Berikut adalah gambaran pelayanan tera dan tera ulang yang ada di beberapa daerah. Di sini terlihat bahwa responden dari berbagai kalangan usia, laki-laki atau perempuan, dan umur. Berikut adalah gambaran penggunaan timbangan sebelum pelayanan tera ulang. Tujuan dilakukannya tera atau tera ulang yaitu untuk menjamin kebenaran pengukuran pada alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Jangkauan pada pelayanan tera ulang. Hasil survei menunjukkan secara umum bahwa sekitar 77,9% timbangan yang digunakan di pasar tradisional sudah ditera ulang. Keterangan langsung pedagang memang menunjukkan hanya 66,2% timbangan yang sudah ditera ulang. Namun mempertimbangkan alasan belum tera ulang karena timbangan masih baru dari 34,7% dari pedagang yang belum tera ulang, maka proporsi timbangan yang sudah ditera ulang bertambah menjadi 77,9%. Dan wilayah yang telah dilakukan pelayanan adalah Denpasar, Bandung, dan Ternate. Terlihat seperti tabel di bawah berikut ini. Evaluasi dari pelayanan tera atau tera ulang. Metrologi legal memiliki 3 fungsi umum yang dilakukan, yaitu pelayanan tera atau tera ulang UTTP, pengawasan UTTP dan penegakan hukum, dan terakhir penyuluhan dan pembinaan menurut UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Kejadian yang ditemui di daerah survei menunjukkan bahwa fungsi yang telah berjalan barulah fungsi pelayanan saja, sedangkan fungsi pengawasan atau penegakan hukum dan penyuluhan atau pembinaan relatif belum berjalan secara baik. Belum berjalannya fungsi pengawasan dan penyuluhan terlihat dari masih rendahnya jumlah kegiatan pengawasan, jumlah pengawasan PPNS metrologi legal di daerah, tidak adanya kegiatan pengawasan metrologi legal terhadap timbangan secara benar, dan rendahnya penindakan terhadap pelanggaran metrologi legal, khususnya pada timbangan yang ada di pasar tradisional. Kesimpulan yang telah didapatkan yaitu: pertama, kegiatan pelayanan tera atau tera ulang UTTP masih mengandalkan pemerintah pusat yang saat ini masih menghadapi permasalahan seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, anggaran, serta sarana prasarana tera atau tera ulang. Sedangkan pemerintah daerah belum memprioritaskan
kegiatan tersebut karena semata-mata hanya sebagai sumber PAD melalui retribusi, bukan tugas yang sifatnya mandatori dalam rangka perlindungan konsumen. Kedua, selain pelayanan tera atau tera ulang (UTTP), kegiatan pengawasan dan penyuluhan relatif tidak dilaksanakan karena belum semua kabupaten atau kota yang sudah memiliki unit atau seksi pelayanan dan pengawasan memperoleh alokasi SDM yang sesuai dengan persyaratan dan kompetensi di bidang pelayanan dan pengawasan tera atau tera ulang (UTTP). Dan yang terakhir, UPTD, pelaksanaan dan satuan kerja yang menangani pelayanan tera atau tera ulang UTTP di daerah tidak memiliki data UTTP yang lengkap dan valid. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.